Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu hubungan antara organisme dengan organisme atau makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan segala sesuatu yang ada di lingkungannya, atau segala sesuatu bergabung atau berhubungan dengan benda tidak hidup atau makhluk tidak hidup yang hidup pada suatu ruang dan waktu tertentu. Silakan menggunakan bahasanya sendiri, yang intinya ekosistem itu hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup, begitu juga makhluk hidup dengan benda mati. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat yang akan kita pelajari peta konsepnya, yaitu di sini macam ekosistem dapat dibagi dua. Kamu bisa melihat sendiri bahwa ekosistem itu berdasarkan terjadinya dapat juga dibagi dua. Atau kita urut ya, mulai dari atas. Ekosistem ada dua, yaitu ekosistem berdasarkan terjadinya dengan ekosistem berdasarkan tempatnya. Ingat anak-anak, nanti harus jeli. Kalau seandainya ada ulangan, kita harus fokus mengarah pada maksud pertanyaan. Yang ditanyakan itu ekosistem berdasarkan terjadinya atau berdasarkan tempatnya. Kalau terjadinya, yaitu ada ekosistem alam, berarti yang membuat alam, tidak ada campur tangan manusia. Misalnya apa? Hutan bebas, laut ya, itu dan lain-lain. Ekosistem buatan berarti yang dibuat oleh manusia, bisa jadi taman, bendungan, atau kebun, sawah, dan lain-lain. Ekosistem berdasarkan tempatnya sekarang. Jadi berdasarkan tempatnya di mana, berarti maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem air, misalnya laut, ada sungai, juga bendungan, atau kanal, atau kolam, dan lain-lain yang mengarah ke air. Kalau ekosistem darat itu berarti ada di darat, misalnya bisa hutan, bisa kebun, bisa taman ya, dan lain-lain. Kita ikuti selanjutnya. Mari kita maknai dulu ekosistem ini berdasarkan peta konsep ini, sehingga kita punya arah untuk membahas ini nanti. Ekosistem itu yang kita pilih nanti, yaitu kita akan membahas komponen dalam ekosistem, satuan dalam ekosistem, hubungan antar komponen dalam ekosistem, pentingnya keanekaragaman makhluk hidup, dan dalam pelestarian ekosistem. Saya bisa ngomong melihat konsep ini. Kamu lihat, kamu perhatikan konsepnya sambil mendengarkan ya, sambil melihat ini konsep. Komponen dalam ekosistem ada dua komponennya, abiotik dan biotik. A tidak biohidup berarti tik lingkungan, lingkungan tidak hidup. Biotik, biohidup tik lingkungan, lingkungan hidup. Abiotik itu apa? Ya termasuk tanah, udara, air, cahaya, dan lain-lain ini ya. Saya kira sudah paham. Biotik, makhluk hidup. Apa yang termasuk makhluk hidup? Yaitu produsen, konsumen, pengurai. Dan kadangkala ditambah dengan detritivore, itu pemakan bangkai ya. Pemakan bangkai. Itu pengembangannya ke sana. Nah, produsen itu dikatakan autotrof. Kenapa dikatakan autotrof? Karena ingat, kamu kembali saya ingatkan, cara belajar antara lain adalah cukup melihat, dalam hal ini melihat harafiahnya, hurufnya. Autotrof, auto sendiri, trop makanan, bisa membuat makanan sendiri. Akhirnya kita bisa berpikir, siapa yang bisa membuat makanan sendiri? Tumbuhan yang berklorofil atau yang berhijau daun.
sehingga dia bisa melakukan proses fotosintesis sehingga mendapatkan makanan sendiri. Konsumen ini dikatakan heterotrof karena tinggal memakan sendiri, memakannya, maksudnya memakan, tinggal makan. Begitu juga pengurai ya, termasuk heterotrof. Satuan dalam ekosistem sekarang, satuan-satuannya mulai dari yang kecil, individu, jadi makhluk hidup tunggal. Populasi, kumpulannya individu. Kumpulannya populasi, komunitas. Jika komunitas berhubungan dengan lingkungan abiotik, maka terbentuklah suatu kesatuan yang namanya ekosistem. Ingat, seringkali juga keluar ya, lah komunitas itu berarti nama lainnya kumpulannya makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kalau ekosistem kumpulannya makhluk hidup dengan benda mati. Nah, itu. Kalau ekosistem itu sudah mencakup lebih luas lagi terkait dengan atmosfer dan lain-lain yang di atas, maka kelompoknya itu namanya biosfer ya. Terus kita bahas hubungan antar komponen dalam ekosistem. Hubungannya berarti otomatis hubungannya makhluk hidup, yaitu dipisahkan ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan. Nanti akan kita perjelas pada slide berikutnya. Begitu juga pentingnya keanekaragaman makhluk hidup, itu kita bahas pada slide berikutnya. Kita kenali ini. Sengaja saya tampilkan gambar-gambar ini biar kalian termotivasi, biar kalian bisa menggunakan pola pikirnya sendiri, biar kalian cair dan lain-lain. Berdasarkan terjadinya ekosistem kan dapat dibagi dua, alam dan buatan. Alam misalnya seperti ini, hutan ya, alam sendiri yang membuat, laut. Sedangkan buatan misalnya taman yang berkolam ini ya, ini bendungan ya. Saya kira biar kalian termotivasi saja. Selanjutnya ekosistem berdasarkan tempatnya, yaitu tempatnya itu mengandung air, yang satunya darat. Ini seperti laut, sungai ya. Ya darat seperti ada persil itu ya. Persil itu ya seperti persil tebu, persil coklat, persil karet, kelapa sawit dan lain-lain. Itu juga ada kebun teh ya, itu dan lain-lain. Hanya untuk mengingatkan memorimu biar terbuka. Komponen dalam ekosistem, komponennya kan ada dua, abiotik dan biotik. Abiotik, abiotik, A tidak biotik lingkungan, berarti lingkungan tidak hidup. Dan tidak hidup itu apa? Kamu bisa mengamati sendiri. Ada air, ada bangunan, ada kayu yang mati, ya, ada udara dan lain-lain. Ini hanya menggugah biar kamu terbiasa melihat, kamu bisa. Jangan hanya terbiasa melihat buku. Komponen biotik. Biotik itu yang termasuk komponen biotik tadi kan ada konsumen, ada pengurai, ada detritivor. Tadi saya mengatakan detritivor ya. Detritivor itu pengembangannya bahwa biotik itu sebenarnya umumnya kan produsen, konsumen, pengurai. Sekarang ditambah detritivor. Pengurai itu menguraikan benda-benda atau barang-barang organik yang mampu menjadi humus ya, yang mampu diuraikan. Sedangkan detritivor itu adalah perbedaannya, yaitu dia khusus pemakan bangkai ya, menggunakan atau memanfaatkan makhluk hidup yang sudah mati. Misalnya seperti pada kalau hewan itu, misalnya hewan itu apa itu komodo itu ya, senang memakan bangkai. Ini dekomposer itu yang nama lain dari pengurai ya. Begitu. Selanjutnya satuan-satuan dalam ekosistem itu individu, itu manusia, individu manusia tunggal, populasi, komunitas, ekosistem. Nanti akan saya perjelas satu persatu ini. Ini gambar-gambar ini sebenarnya untuk memancing, memotivasi kalian, biar kalian dengan melihat kamu menjadi bisa menguasai, bisa menjadi mengerti, tapi tidak hafal tapi ngerti. Selanjutnya ini penjelasannya. Individu, oh itu ada burung hanya satu, harimau hanya satu, orang hutan hanya satu. Kumpulan individu namanya makhluk hidup. Yang sejenis itu ada kera ya,
itu ada kumpulan pohon jati, itu ada kelompoknya makhluk hidup apa harimau ya. Itu biar untuk mengecas kembali aja, karena ini sudah kamu kenal di SD juga di kelas 7. Saya hanya mengingatkan kembali dalam bentuk yang berbeda. Itu kumpulan populasi komunitas. Komunitas berarti kumpulannya populasi alias kumpulannya makhluk hidup. Kumpulannya apa itu, ada zebra, kumpulannya zebra campur kumpulannya bison, kumpulannya sapi, ada kambing ya, terkumpul menjadi satu namanya komunitas. Kalau itu berhubungan komunitas berhubungan dengan makhluk hidup mati, benda mati, namanya ekosistem. Itu ekosistem ya, ada makhluk hidup, kumpulannya makhluk hidup, ada benda mati, itu ada air, ada angin ya. Begitu juga ada kayu yang sudah mati dan lain-lain. Kumpulannya kalau sudah tergabung berhubungan dengan bumi, meliputi lapisan udara, lapisan air, lapisan tanah, sudah bergabung menjadi satu, namanya biosfer, seperti itu ya. Selanjutnya, hubungan antar komponen dalam ekosistem. Sudah barang tentu kita membahas lingkungannya biotik. Rantai makanan itu adalah urutan makan dan memakan, atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Kamu lihat, pasti diawali dari produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, pengurai, baru masuk ke produsen. Kamu perhatikan ekosistem sawah. Di sana ada maksud saya begini. Kalau yang sebelah kiri itu masuk ke rantai makanan, kalau rantai makanan itu lebih dari satu, namanya jaring-jaring makanan. Itu pada ekosistem sawah yang ada di nomor 2. Nomor 2 itu ya, padi dimakan belalang, belalang dimakan burung, belalang dimakan katak. Nah, ini sudah menjadi satu. Mau saya urut satu rantai. Padi, belalang, ini apa ini? Katak, baru ini ular. 1. 2. Padi, belalang, burung, ular. 3. Padi, kupu, katak, ular. Berarti ada berapa? Ada 3 rantai makanan. Jadi kumpulannya rantai makanan namanya jaring-jaring makanan. Semakin banyak lagi ini sebelah, ini tengah, nomor 3. Selanjutnya kalau kita simpulkan dalam bentuk gambar, maka seperti gambarnya ini berarti yang paling bawah harus paling banyak, karena untuk konsumsi yang di atas ini, penentu yang di atas, penentu kehidupan. Ini namanya semakin lama semakin merucut, semakin kecil, itu berarti proses gambar seperti namanya piramida makanan. Ingat, seringkali anak-anak terkecoh dengan antara konsumen 1, konsumen 2 dengan konsumen 3. Tolong bedakan antara tropik 1, tropik 2. Ingat, tropik itu tahapan, urutannya. Kalau konsumen itu pemakan berikutnya ya. Tolong dibedakan. Tropik 1 berarti produsen. Tropik 2 berarti pemakan ini yang pertama ya. Lala ini beda lagi. Jadi ingat, konsumen dengan tropik itu berbeda. Selanjutnya, hubungan antara komponen dalam ekosistem. Itu tambahan pengembangannya ada itu, jadi terjadi interaksi, ada yang bersifat menguntungkan, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu ada 2 ya. Ada bunga diambil cairan manisnya atau nektar oleh kupu-kupu. Sementara kupu-kupu untung, si bunga juga untung membantu proses penyerbukan. Mutualisme yang berikutnya itu antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak merasa untung mendapatkan kutu. Kerbau merasa untung karena kutunya sudah hilang. Simbiosis mutualisme itu berikutnya pada buaya. Buaya bisa ada burung lah, burung fletor kalau tidak salah, burung yang suka makan yang ada makanan, sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela giginya si buaya. Si burung itu merasa untung, dengan demikian dia akan mendapatkan makanan. Buaya juga merasa untung, dibersihkan giginya ya.
Simbiosis parasitisme berarti satunya untung, satunya rugi. Itu manusia digigit nyamuk, manusia rugi bahkan membawa penyakit, sedangkan si nyamuk merasa untung. Pada tumbuhan itu merasa untung mendapatkan makanan, ya. Itu sedangkan parasitisme satu sisi mendapatkan makanan dari yang ditempeli, maksudnya ini ya. Bunga Rafflesia itu menempel pada tumbuhan sehingga tumbuhan itu akan dimakan, diserap sari makanannya oleh si parasitisme, oleh si bunga Rafflesia. Simbiosis parasitisme ada putri malu. Ingat, maaf, bukan putri malu, tali putri, ya. Seperti mimian itu, ya. Mimian merasa untung mendapatkan makanan dari yang ditempeli, sementara yang ditempeli merasa rugi. Simbiosis komensalisme, satunya untung, satunya tidak untung juga tidak rugi. Jadi dia itu seperti itu kura-kura, ya, atau bulus atau apa istilahnya itu, ya. Itu bulus merasa tidak untung ya tidak rugi, diikuti oleh ikan-ikan kecil. Begitu juga yang ada di tengah ini, tidak untung, tidak rugi, tetapi yang mengikuti merasa untung karena tidak dimangsa oleh hewan lain, merasa terlindungi. Untuk yang simbiosis komensalisme yang ini, anggrek itu merasa untung karena mampu hidup menempel di tumbuhan itu, tapi anggrek tidak mengganggu, atau tumbuhan yang ditempeli tidak merasa rugi karena tidak menyerap makanan sama sekali, ya. Ini hubungan antar komponen ekosistem yang lain. Netralisasi itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ayam dengan sapi tidak ada hubungannya, berarti netral, tidak saling berpengaruh. Predator, nah ini satunya pemangsa, satunya mati membuat pemangsa, membuat konsumsi. Begitu juga yang kompetisi itu saling bersaing. Misalnya ini ada bison, ada sapi, ada jerapah, semua makan rumput, berarti saling berkompetensi. Decomposer, pengurai, ya, menguraikan. Detritivore, ini ya, komodo. Detritivore itu ada lagi itu cumi-cumi itu yang di atas itu, ya. Seandainya ada orang atau hewan lain mati di laut, kalau sudah terbangkai biasanya itu dikerumuni atau disenangi oleh si cumi-cumi. Berikutnya adalah keanekaragaman makhluk hidup. Itu dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup itu maka ada nilai plusnya, ada tujuannya, ada sebagai maksud saya membuat pelestarian makhluk hidup. Contohnya, satu sisi dapat melestarikan makhluk hidup, satu sisi untuk tempat wisata, untuk tempat-tempat itu, ya, orang-orang untuk membuat refreshing dan lain-lain. Hutan ini, ya, sumbernya oksigen, sumbernya penyimpanan air. Bakau ini ternyata dengan adanya demikian, bakau ini bisa membuat menangkal pengikisan oleh air laut. Tuh, begitu juga yang di sebelah ini. Terus yang lain-lain ini. Semuanya ini, keanekaragaman ini mengakibatkan kelestarian makhluk hidup, pelestarian makhluk hidup. Ini saya sengaja ambilkan dari Purwo ini, ya. Bisa dibuat untuk tempat wisata, untuk hiburan. Satu sisi untuk pelestarian makhluk hidup. Ini yang paling bawah sendiri, pojok bawah, saya kira anak-anak sudah tahu. Itu adalah salah satu tempat wisata yang ada di Banyuwangi, tepatnya di Penculuk, yang dikenal dengan istilah Jawatan. Saya kira demikian anak-anak. Semoga ini semua materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah memorimu, sehingga kamu semakin hari semakin memiliki wawasan yang lebih lengkap. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya, dan semoga semuanya menjadi berkah dan bermanfaat.